Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Pak Wisnu harap semuanya sehat dan kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4 tema 2 subtema 1 ini masih tentang materi bahasa Indonesia. Nah, bisa dibuka di buku temanya halaman 28. Oke, silahkan dibuka buku temanya halaman 28. Nah, di situ ada aktivitas. Ada seseorang yang sedang melakukan aktivitas. Nah, kira-kira aktivitasnya apa ya itu? Ya, dia sedang menonton TV. Oke, itu televisi loh ya, meskipun bentuknya kotak dan tebal seperti itu. Nah, itu adalah televisi, tidak seperti televisi yang biasa kita lihat. Nah, itu televisinya masih yang televisi lama atau jadul kalau dikatakan. Nah, selain dia melihat televisi, di sekitarnya ada benda-benda apa saja sih itu? Ya, tepat di belakangnya itu ada AC. AC itu juga merupakan persamaannya dengan televisi apa? Ya, AC itu menggunakan energi listrik juga sama seperti televisi untuk bisa menyala. Nah, terus apalagi di situ yang terlihat? Nah, di sampingnya, tepat di sampingnya ini ada lemari es atau kulkas. Kalau kulkas ini menggunakan energi listrik apa tidak? Iya, ini juga dicolokkan ke listrik. Oke, terus di atasnya kulkas ada apa? Ada lampu. Nah, lampu juga menggunakan energi listrik. Nah, terus di atasnya TV atau di sampingnya kulkas agak atas ini ada jam dinding. Nah, kalau yang lain tadi menggunakan listrik. Nah, ada lampu, kulkas, TV, AC itu menggunakan listrik untuk sebagai sumber energinya. Apakah jam dinding ini juga? Iya, jam dinding juga memerlukan yang namanya energi listrik supaya jarum-jarumnya ini bisa berputar. Tapi mungkin energi listriknya bentuknya berbeda. Jadi energi listrik yang sudah dimasukkan kemana? Ke dalam baterai. Oke. Nah, itu yang digunakan oleh jam dinding. Oke, coba kita lanjutkan ke halaman 29 di belakangnya. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Jadi dari sini tadi, dari apa yang Pak Wisnu sampaikan, apa yang diceritakan di gambar ini tadi? Yaitu tentang seseorang yang sedang melihat televisi di ruangan. Nah, dalam ruangan itu terdapat apa? Benda-benda. Dalam ruangan itu terdapat benda-benda lain yang menggunakan apa? Menggunakan energi listrik untuk dapat berfungsi. Nah, selain televisi, yaitu apa tadi? Yaitu AC. Selain AC ada lemari es, lalu ada jam dinding dan lampu. Nah, jadi seperti itu yang diceritakan
dalam gambar itu kalau bisa kita tuliskan, kita jelaskan itu jadi seperti ini. Oke. Nah, ini juga berkaitan dengan yang nomor 2. Sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Kira-kira kalau dari gambar itu tadi kalian bisa menemukan yang berkaitan dengan sumber energi listrik apa saja. Nah, yang pertama berkaitan dengan televisi. Televisi perlu apa? Perlu disambungkan ke listrik agar bisa apa? Menyala dan kita bisa melihat tayangan di televisi. Oke. Lalu tadi ada benda lain apa? AC. AC kira-kira perlu diapain sih? Ya, AC perlu untuk disambung ke listrik. Kalau fungsinya AC untuk apa? Agar bisa mendinginkan ruangan. Oke. Lalu selain AC tadi, di sampingnya ada lemari es. Lemari es juga perlu disambungkan ke listrik. Nah, kira-kira kalau lemari es fungsinya untuk apa sih? Untuk bisa apa? Menjaga suhu yang dimasukkan ke lemari es kira-kira apa? Ya, benda-benda, biasanya ada minuman, ada makanan, ada obat-obatan, itu dimasukkan ke dalam lemari es. Nah, ini hampir sama fungsinya dengan AC, tapi kalau AC kan satu ruangan. Nah, kalau lemari es perlu disambungkan ke listrik untuk bisa menjaga suhu benda-benda di dalamnya agar apa? Agar tetap dingin. Agar tetap dingin atau menjadi dingin. Oke. Lalu tadi ada apa lagi? Ada lampu. Nah, kalau lampu apa? Lampu itu perlu listrik supaya biasa apa sih? Nah, agar bisa menyala. Dan yang terakhir ada jam dinding. Kalau jam dinding perlu listrik dari baterai agar jarum jamnya berputar. Nah, kalau sudah berputar bisa menunjukkan apa? Dan bisa menunjukkan waktu. Jadi seperti ini, oke. Nah, ini tadi ini gagasan atau apa ya? Atau apa yang terjadi dari gambar, apa yang bisa kita amati dari gambar. Nah, terus kalau kita disuruh untuk menuliskan gagasan pokok dari gambar ini tadi, waduh, kira-kira apa ya? Itu tadi berarti apa sih intinya itu kalau kita disuruh meringkas? Nah, kalau kita disuruh meringkas dari semuanya itu intinya apa sih? Ada televisi, lemari es, ada terus lampu, jam dinding, AC. Nah, itu merupakan benda-benda yang memerlukan listrik. Nah, kira-kira benda-benda itu diperlukan untuk manusia melakukan apa? Melakukan aktivitas. Jadi, intinya semuanya adalah benda-benda yang mendukung manusia melakukan aktivitas, dan ternyata benda-benda itu memerlukan listrik. Nah, berarti secara tidak langsung kalau kita bisa menuliskan, jadi seperti ini. Manusia memerlukan energi listrik untuk apa? Untuk
beraktivitas sehari-hari. Nah, jadi bisa kita buat seperti ini. Manusia memerlukan energi listrik untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, lalu kalau ini menjadi gagasan pokoknya, gagasan penjelasan bisa seperti apa? Ya, gagasan penjelasnya bisa seperti ini tadi. Nah, listrik yang dibutuhkan manusia digunakan untuk menyalakan televisi. Nah, televisi untuk apa? Seperti itu. Jadi ini yang sebutkan apa? Yang televisi, AC ini dan lain sebagainya ini bisa menjadi gagasan penjelasnya atau Oke, jadi seperti itu. Ada yang bingung? Nah, kalau ada yang bingung, setelah ini bisa diulangi lagi videonya Pak Wisnu tadi bagaimana isinya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 halaman 42. Nah, ini coba Pak Wisnu jelaskan sedikit. Ini ada gambarnya sama seperti yang ada di pembelajaran 1 kemarin. Ya, ini gambarnya yaitu orang melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, tapi ada keterangan di bawahnya. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Nah, tapi kalau menurutnya Pak Wisnu, ini gambarnya kurang menunjukkan manfaat minyak bumi. Nah, coba ini kalian perhatikan gambar yang Pak Wisnu miliki ini. Nah, oke. Gambar yang pertama. Oke. Kira-kira ada yang tahu gambar apa ini? Ini ada gambar pabrik-pabrik. Ada gedung-gedung, ini ada cerobong asap, dan ada asap-asap yang keluar. Nah, biasanya kalau asap-asap yang keluar dari pabrik-pabrik itu asap-asap dari mesin-mesinnya. Nah, mesin-mesin yang ada di pabrik itu perlu yang namanya bahan bakar. Nah, kira-kira ada yang tahu di sini bahan bakarnya mesin-mesin di pabrik itu apa? Ya, itu bahan bakar minyak biasanya, atau mungkin batu bara, atau mungkin dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau yang mengeluarkan asap ini biasanya bahan bakar minyak. Nah, terus lalu ada gambar yang kedua. Nah, gambar yang ada di atas ini. Kira-kira kalian sudah tahu ini gambar apa? Pasti sudah tahu semuanya ini gambar apa. Ini merupakan gambar orang beraktivitas. Orang beraktivitas pergi ataupun pulang dari bekerja atau pergi ke suatu tempat menggunakan apa ini? Menggunakan kendaraan. Nah, kendaraannya dipakai di sini juga bermacam-macam. Ada motor, ada mobil, ada bus. Nah, kira-kira apa persamaan semua kendaraan itu? Iya, kendaraan di sini memerlukan yang namanya energi dari bahan bakarnya apa sih? Ya, bahan bakarnya adalah bahan bakar minyak. Biasanya kalau kendaraan-kendaraan ini mengisi bahan bakar minyaknya di mana? Di pom bensin. Oke. Nah, kalau ini kan kurang berhubungan. Nah, nanti kalian menyimak dari gambar yang Pak Wisnu share ini. Yang Pak Wisnu tampilkan di sini. Oke. Jadi nanti ini ada gambar apa? Kalian hubungkan di sini. Nah, apa yang diceritakan di gambar di atas? Nah, kira-kira kalau gambar-gambar yang tadi Pak Wisnu tunjukkan itu menceritakan apa sih? Terus sebutkan sumber-sumber yang mendukung alasanmu terkait penggunaan sumber. Sebutkan dari gambar-gambar ini tadi yang Pak Wisnu sampaikan itu yang mendukung alasan terkait penggunaan sumber minyak bumi. Dan buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawabanmu tadi. Oke. Lalu
Kemudian buatlah gambar untuk menceritakan ajakan menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Kira-kira seperti apa untuk mengajak penggunaan bahan bakar minyak yang hemat itu? Oke, sudah jelas apa yang Pak Wisnu tugaskan. Nah, setelah ini kalian mengerjakan di pembelajaran 6 ini tadi apa yang Pak Wisnu sampaikan tadi. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pak Wisnu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat pagi.